Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, ya. Langsung aja di video kali ini aku akan nge-share ke kalian aplikasi apa sih yang digunakan para pelajar bahasa Jepang, ya, belajar bahasa Jepang untuk menunjang pendidikan mereka, ya, untuk menunjang pembelajaran bahasa Jepang mereka, ya. Jadi selain kalian pakai buku atau misalnya belajar otodidak, kalian harus butuh aplikasi ini, karena di aplikasi ini kalian bisa mengukur kemampuan bahasa Jepang kalian dari level N5 sampai level N1. Mungkin kalian bisa gunakan aplikasi ini dan itu gratis, ya. Nama aplikasinya ini aku share ke kalian, namanya Mazi, ya, aplikasi Mazi. Kalian bisa download di Play Store secara gratis, ya. Di sini ada beberapa fitur yang berbayar sih, tapi kalian bisa gunakan secara gratis, ya. Beberapa fitur yang gratis, tapi ada fitur-fitur yang emang harus berbayar sih. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kalian cek. Nah, ini dia guys, aplikasi Mazi, ya. Jadi kalian bisa download langsung di Play Store. Ini ada Mazi aplikasinya ini. Karena aku udah download jadi tinggal dibuka aja. Nih, namanya Kamus Jepang Indonesia Terjemahan Jepang Mazi. Ini logonya ini, gambarnya yang ini. Oke. Kita lanjut ke aplikasinya, ya. Nah, di sini kalian akan ditanya bahasa yang kalian gunakan. Kalau kalian pengennya bahasa Indonesia, ya udah pilih aja Indonesia. Tapi kalau kalian pengennya bahasa Inggris mungkin atau bahasa yang lain yang ada di sini, ya, cuma ada bahasa ini aja. Kalian tinggal pilih aja sesuka hati. Ya, kalau aku pilih Indonesia. Nah, di sini masih ada pengunduhan beberapa file gitu, ya, dari aplikasi ini. Kita tunggu sampai unduhannya selesai. Oke, ini dia guys. Ini aplikasi Mazinya, ya. Oke, kita lewati aja semuanya. Oke. Ya, ini dia. Yang pertama ada ini fitur-fiturnya, ada kamera radikal, suara, tulis tangan, keperluan buku catatan, penerjemah berita, tes JLPT, berlatih menulis percakapan, layar kunci kata, dan lagi banyak lagi. Oke, di sini ada fitur-fiturnya ini. Kita lihat. Oh, ini. Nah, di bawah ini ada fitur-fiturnya, ya. Ini untuk home-nya ini. Terus di sini ini adalah kamusnya, ya. Kamus. Jadi kita terjemahkannya ke bahasa Indonesia deh, coba. Kita coba, ya, Indonesia. Terus Japanese. Kita ketikkan misalnya Megami, ya. Megami nih. Menerjemahkan, coba kita lihat. Dewi, ya. Oke. Jadi dalam bahasa Jepang Megami itu dalam bahasa Indonesia Megami itu Dewi, ya. Oke. Jadi untuk kamusnya seperti itu. Kalian bisa lihat di sini Japanese,
ke Indonesia. Jadi kalian bisa tukar ya, bisa kayak fungsi Google Translate gitu ya, tapi ini dalam bentuk aplikasi. Ya, ada beberapa bahasa di sini ya, lengkap banget. Bukan cuma bahasa Jepang aja, jadi ada banyak bahasa di sini yang bisa kalian gunakan ya. Nah, terus di sini ada kosakata. Ada kosakata. Kalian bisa pilih nih, ada levelnya nih di paling kiri atas nih, ada level N5 dasar sampai level N1. Itu yang paling tinggi level bahasa Jepangnya. Nah, ini ada level N5 ya. Ada berapa nih? Ada 6, 7, 8, 9. Wah, ada 10 bar. 10 bar kosakata ya. Setiap bar itu di sini ada 50 kata nih. Ya. Semuanya berurut. Au bertemu, ao belu. Jadi berurut dari A semua. Terus ya, ini kosakata A, I, U, E, O ya, gitu ya. Ini berurut dia. Nah, ini huruf U. Oke, setelah kosakata kita geser ke sebelah, ada bar kanji. Nah, ini buat N5 nih. Buat N5 dasar nih, kanji-kanji N5 dasar nih banyak di sini nih. Daftar kanji ada 50 kanji ya di bar pertama, terus di bar kedua ada 29 kanji. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk level ini, untuk level N5. Nanti beda lagi kalau level N1-nya. Coba kita lihat ya. N1 nih. Beda kan? Nih. Untuk kanji-kanjinya lebih susah gitu. Tapi kalau kalian masih dasar belajarnya, kalian bisa ini dari N5, belajarnya dari N5 ya. Oke. Nih. Coba kita klik satu kanji. Nah, ini kanji api. Wah, udah lengkap sama cara tulisnya juga ya. Nih, itu angka 1 yang warna merah, kalian mulai dari situ. Terus yang kedua ikut sampai alur yang keempat, itu namanya kaki kata. Dalam bahasa Jepang namanya kaki kata, atau dalam bahasa Indonesia cara tulisnya gitu guys. Oke. Nah, ini ada jumlah stroke, itu maksudnya jumlah coretan gitu, jumlah coretan. Terus ada JLPT-nya, itu tingkatan N5, tingkatan dasar. Nah, sekalian sama artinya. Itu kanji hi ya. Hi di atasnya, itu di bawah komponen ada hi, ada bi, ada ho. Itu cara bacanya. Ya, itu cara bacanya. Yang berarti artinya api. Oke. Oke, udah ya. Fitur kanjinya udah. Terus tata bahasa nih. Nah, ada penggunaan partikel ni, partikel D, itu cara menggunakannya itu bisa kalian lihat di sini ya, pola kalimat lah gitu ya. Kara, made, teiro, semua yang ada di sini itu pola kalimat yang ada di level N5. Tapi beda lagi nih kalau di level-level yang lain. Coba kita lihat N3 ya. Nah, ini ada sae, nisae, desae, tatoe, temo. Itu kan udah bunpo atau pola kalimat yang udah masuk ke level N3. Tapi kalau kalian masih dasar, kalian bisa lihat di sini. Karamade, teiru, tearu, tai, nagara, tekara, itu semua tata bahasanya level N5 ya. Oke, di sini ada fitur flashcard. Ya, kita lihat amari nani nani nai. Amari nani nani nai. Ini ada untuk pola kalimatnya. Amari nani nani nai itu nih artinya di bawah, tapi dalam bahasa Inggris sih. Artinya not very ya. Tidak ingat kah? Oh, bukan. Amari itu not very ya, tidak begitu ya, tidak begitu. Oke, ya selanjutnya kita geser aja sini. Kita geser mada. Mada itu artinya still doing, haven't done yet, atau belum ya. Ini bisa dibalik, tinggal diklik aja gitu. Geser lagi gata. Ini yang untuk di tampilan awalnya itu di bawahnya nggak ada, tapi kalau di belakangnya itu ada artinya gitu. Oke, untuk pola kalimat penggunaannya di sini ada lengkap banget, serius. Mempermudah loh ini. Nah, terus yang keempat itu ada fitur
ujian JLPT guys. Nah, ini yang paling spesial dari aplikasi ini. Aku dari pertama belajar bahasa Jepang, aku pakai aplikasi ini serius. Waktu itu kan aku mau persiapan ujian gitu ya, N5. Nah, sebelum persiapan ujian aku tes di sini ya. Aku tes kemampuan bahasa Jepangku. Ini di level N5 pertamanya ya. Ini waktu belajarnya 105 menit. Ya, kira-kira kalau dibagi itu 2 jam lebih lah ya. Nggak sampai 2 jam sih. Ya hampir 2 jam lah ya. Ini nilai kelulusannya poin harus capaiannya 80 ya, 80 poin. Coba kita mulai tesnya. Kita review nih gimana tesnya. Oke, di sini soal-soalnya ya. Soal-soal dari aplikasi ini itu diambil dari ujian-ujian JLPT ataupun ujian bahasa Jepang lain ya yang udah pernah dilaksanakan gitu. Jadi kalian bisa coba di sini nih. Kayak pertama nih nomor 1, Nihongo no sensei ga suki desu. Nah, kanji sensei ini kan bacanya sensei, kanji sensei gitu ya. Nah, kita cari di sini pilihan gandanya. Nih, ini yang paling memudahkan nih. Nah, ini senseinya. Nah, bacanya ini sensei gitu. Oke, ya. Kalian tinggal jawab aja keseluruhan ya. Di sini di bagian paling bawah, kiri bawah nih ada bunpo goi kan. Nah, ini untuk bagian untuk bagian moji goi, Untuk bagian moji goi-nya ini ada kira-kira ada berapa? 60 soal kayaknya deh semuanya. Ya, moji goi. Terus di sebelahnya kalau kalian udah kerjakan sampai akhir, nggak sampai 60. Kalau kalian udah kerjakan sampai akhir nih di bawah nih. Nah, kalian tinggal geser aja ke kiri gini. Nah, di sini masuk soal baru lagi. Ini Gengo Chisiki ya, pengetahuan ya. Tata bahasa gitu, terus sama dokai, bacaan. Nah, kalian di sini bunpo, tata bahasa semua ada di sini ya, di bagian kedua ini, soal kedua ini. Nah, ini sih yang bagian paling banyak Nah, ini dokai nih, bacaan nih ya. Lengkap semua di sini. Keren sih ini aplikasi. Salut banget sama yang bisa buat aplikasi ini, serius. Aku pakai aplikasi ini benar-benar memudahkan gitu ya. Ini. Oke, kalau kalian udah kerjakan dokainya sampai nomor 6.1 nih udah selesai. Nah, tinggal terakhir ada fitur cokainya, ada fitur cokainya lagi, listening lah ya. Di sini kalian bisa putar, tapi syaratnya ini kalian harus online ya, harus terhubung dengan internet biar kalian bisa mengerjakan semua soal ini ya. Waktunya itu tadi 105 menit. Kalian bisa kerjakan dari moji goi, gengo chisiki, dokai sama cokai terakhir. Di sini kalian bisa play, sambil play bacaannya kalian lihat soal-soalnya ya, bisa kalian langsung jawab. Oke. Nah, itu dengar. Oke. 問題1問題1でははじめに質問を聞いてください。 Oke. Ya, di sini kalian bisa play ya, di bagian atas ini nih. Di bagian atas ini kalian bisa play untuk listeningnya. Terus sambil kalian dengar, sambil kalian kerjakan. Oke. Nah, aku coba misalnya ya, aku wakilkan aja ya, satu nomor satu soal. Satu nomor satu bagian satu jawaban. Oke. Satu bagian satu jawaban. Coba aja ya, satu-satu aja ya. Cokai satu juga. Oke. Moji satu nih, yang paling atas nih ini. Terus Gengo Chisiki satu sama cokai satu. Kita kirimkan hasilnya. Oke, kirimkan. Oke, tulis nama Anda ya. Oke. Nah, ini hasilnya bakal muncul kayak gini. Dalam format sertifikat online gini nih.
Kalian bisa lihat nilai kalian tadi Gengo Chisiki berapa. Aku karena isinya cuma satu ya, satu ini benar. Tapi kalau yang ini dokainya salah, cokainya juga salah. Tapi jadi nggak ada nilainya gitu, 0. Nah skornya 1. Oke, kalau kalian ingin lihat kemampuan bahasa Jepang kalian, aplikasi ini sangat disarankan buat kalian ya, yang pengen tahu level bahasa Jepang kalian tuh sampai di mana. Kalau kalian udah lewat dari 80 ya, poinnya 80 tadi standarnya, kalian akan di sini akan tertulis ya, di samping yang mazi merah ini akan tertulis gokaku, artinya lulus. Kalau di sini masih tertulis fugokaku, berarti belum lulus. Oke, itulah review singkat dari aplikasi Mazi yang sangat berguna bagi teman-teman. Oke, udah lihat gimana cara penggunaan aplikasi ini ya. Jadi kalau kalian merasa aplikasi ini berguna buat kalian ya, langsung aja install di smartphone kalian ya. Dan jangan lupa, bagi kalian yang ingin belajar, jangan lupa berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain ya, untuk mempermudah mereka untuk belajar bahasa Jepang. Udah dari fiturnya banyak ya, ada tes JLPT tadi ya, ada tes JLPT buat kalian mau ngetes kemampuannya. Ayo buktikan di sini ya, coba langsung ada cek. Oke, jangan lupa share, subscribe, dan komen di bawah kalau ada saran-saran yang ingin kalian berikan kepada saya demi membangun channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.